أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सदर मोहतरम, आज दुनिया में saat ini di dunia ini dalam satu suasana ketidakpastian dan ketakutan, dan awan peperangan sedang mengintai. Seiring keperluan-keperluan dunia lain, perdamaian dan ketenangan yang diperlukan alam kemanusiaan saat ini boleh jadi sebelumnya tidak pernah sekrusial seperti saat ini. Bahaya-bahaya Perang Dunia Ketiga telah timbul. Dalam kondisi demikian, alih-alih dilakukan upaya-upaya untuk perdamaian umum, justru perang senjata semakin merajalela di dunia. Berbalikan dengan itu, ada lembaga suci Khilafat Ahmadiyah yang bersimpati terhadap kemanusiaan di dunia ini. Berkhidmat dengan tanpa pamrih dan mendoakannya. Seberapa keras upaya perdamaian dunia saat ini telah dilakukan oleh Khilafat Ahmadiyah, tidak ada bandingannya. Hanya wujud imam tercinta kita, Hazrat Khalifatul Masih kelima, Ayatullah Ta'ala bin Nasir saja, yang mengingatkan dunia tentang Perang Dunia Ketiga semenjak lama secara terus-menerus. Wujud yang terus melakukan upaya-upaya keamanan, perdamaian, dan keharmonisan hanya satu saja, pemimpin internasional saja. Dan kita beruntung karena kita telah menerimanya. Namun, beliau juga merasa simpati dan terus mendoakan orang-orang yang belum menerimanya. Alasan utamanya adalah perdamaian dan penegakannya merupakan tujuan penting di antara semua tujuan Jemaat Ahmadiyah. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, telah mengemukakan prinsip agung perdamaian dunia, yang padanya tergantung perdamaian hakiki dan kesejahteraan sejati. Pendiri Jemaat Ahmadiyah menjelaskan prinsip mulia kehadapan dunia. Walhasil, prinsip ini sangat indah, menimbulkan perdamaian, meletakkan fondasi perdamaian, dan membantu kondisi akhlak, yaitu kita harus menganggap benar semua nabi yang telah datang ke dunia. Inilah prinsip yang telah diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Berdasarkan prinsip inilah kita memandang pemimpin agama dengan pandangan orang. Jika saat ini pun dunia tegak pada prinsip mulia tersebut, tunas dunia keamanan dan perdamaian akan berkembang di sebagian besar dunia. Kerusuhan dan kejahatan akan berakhir dari dunia. Zat Aqdas Masih Maud alaihissalam memikirkan tentang perdamaian dunia, sehingga beliau menulis sebuah buku 2 hari sebelum beliau wafat. Dalam buku tersebut, beliau menulis pesan keamanan dan perdamaian kepada 2 bangsa besar di dunia, yaitu Muslim dan Hindu, bahwa kita semua adalah manusia meskipun berbeda agama. Beliau bersabda, oleh sebab itu kita wajib menjadi kawan satu sama lain dengan lapang dada dan niat tulus, saling simpati dalam kesulitan agama dan dunia. Dan begitu simpati seolah-olah menjadi bagian tubuh satu sama lain. Upaya-upaya perdamaian dunia yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah wafat beliau pun diteruskan oleh para khalifah beliau, dan rangkaian ini masih berlangsung pada masa khalifah kelima. Alhamdulillah.
Dengan memperhatikan khilafat Ahmadiyah secara singkat, hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa bagaimana para khalifah Masih Maud alaihissalam menaruh perhatian pada makhluk Tuhan, tampil memberikan petunjuk tentang hak-hak kepada raja ataupun pejabat pemerintah, berusaha untuk menahan bangsa-bangsa di dunia dari kezaliman melalui pidato di lembaga hukum negara, dan berupaya untuk membawa mereka berjalan kepada petunjuk. Terkadang beliau tampil memberitahu orang-orang Islam tentang perdamaian dan agenda masa depan dalam khutbah-khutbah. Kadang beliau tampil berusaha untuk menjauhkan rintangan-rintangan yang menghalangi jalan perdamaian melalui surah-surah. Pusat perhatian para khalifah Ahmadiyah adalah makhluk Tuhan mendapat ketenangan, dan duka mereka terobati. Peperangan-peperangan yang menguasai mereka berakhir, dan mereka dapat menikmati detik-detik ketenangan. Kemenangan dan musibah mereka diubah dengan perdamaian dan ketenangan. Hidup mereka keluar dari jalan-jalan kesulitan, dan mereka dapat berjalan pada jalan kesejahteraan. Zaman menjadi saksi, dan kita semua menjadi saksi. Jika ada duta perdamaian di dunia, itu adalah pemimpin Jemaat Ahmadiyah. Dan Khalifah Tuhan inilah yang mempunyai simpati pada dunia Islam. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Khalifatul Masih Khamis, Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Nara Takbir. Hazrat Masih Maud alaihissalam Setelah wafat Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Khalifatul Masih pertama menaiki jabatan khilafat dan meneruskan misi Hazrat Aqdas alaihissalam. Beliau menerangkan rahasia tersebelum kemajuan dan kesejahteraan dunia dengan sabdanya, "Jadilah jemaat yang cinta damai. Pekerjaan dunia tergantung pada perdamaian. Jika perdamaian tidak tegak di dunia, pekerjaan tidak bisa berjalan. Sebesar apa upaya perdamaian dilakukan, sebesar itulah Islam akan maju. Jika perdamaian tidak terjadi, bagaimanapun kita dapat melakukan pekerjaan agama dan dunia dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, saya tekankan bahwa berupayalah untuk meningkatkan perdamaian. Jadilah jemaat yang cinta damai, supaya kalian maju dan dapat menjalani hidup dengan tenang." Pada tahun 1914, Hazrat Fatimah Masih kedua terpilih menjadi khilafat Jemaat Ahmadiyah. Maka mulailah era baru. Pada masa kekhalifahan beliau, berkat upaya dan kerja beliau, Tuhan telah mengangkat banyak jiwa dengan aman dan tenang. Kasih sayang beliau meliputi seluruh alam, mulai melayani kemanusiaan di daerah-daerah perang, hingga memerdekakan leher-leher jiwa yang teraniaya dalam tawanan orang-orang aniaya. Dan menghormati agama-agama Indonesia hingga memberi pemahaman kepada kedua pihak dalam ranah konflik. Hazrat Masih Maud anhu telah menyelesaikan penghematan berharga di setiap medan dan memainkan peranan dalam perdamaian dunia yang mustahil ditemukan bandingannya. Motif terbesar kekacauan dan kerusuhan yang terjadi di dunia adalah tidak adanya kesabaran dalam urusan agama. Jika tokoh-tokoh suci satu sama lain dikenang dengan hormat, suasana damai dapat tegak dan dapat membawa lingkungan sekitar dalam suasana tenang. Fondasi ini telah ditegakkan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dan beliau memulai acara Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat pertemuan-pertemuan tersebut, sesuai keinginan Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam, zahir dalam bentuk pertemuan para pemimpin agama, dan jemaat telah mengelola bahwa pemimpin semua agama dan para penceramah menerangkan jasa pemimpinnya dan keindahan-keindahan agamanya dalam satu podium. Orang-orang beda agama hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut dengan tulus, yang dengannya tidak hanya suasana saling percaya dan hormat dapat ditegakkan, bahkan dunia akan tenang dan damai, dan pemikiran diliputi atas petunjuk khilafat Ahmadiyah dan simpati terhadap makhluk Allah.
Prinsip emas Jemaat Ahmadiyah untuk menegakkan perdamaian dunia adalah seorang Ahmadi harus setia pada negaranya dan berusaha untuk memperbaiki dan mensejahterakannya, dan jangan ambil bagian dalam pembangkangannya, kerusuhan atau demo menentang pemerintah negaranya. Di beberapa negara di dunia, Jemaat Ahmadiyah menghadapi kekerasan pemerintah selain tantangan orang awam. Jemaat diliputkan dari segala macam hak kemanusiaan dan kewarganegaraan, pemaksaan, nawan, membunuh, dan kekerasan sudah biasa. Namun, sejarah jemaat bebas dari huru-hara jenis apapun. Jika seorang Ahmadi tidak berjalan pada jalan yang diajarkan oleh Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam dan para khalifah Ahmadiyah, perdamaian ini tidak mungkin ada. Lebih dari setengah abad, Hazrat Khalifah Masih kedua menduduki jabatan khilafat, dan satu alam mendapat berkat dari beliau. Bangsa-bangsa tidak hanya mendapat berkat dari beliau, bahkan semua upaya untuk mendamaikan dan mengamankan mereka, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah lakukan juga. Politik, sosial, agama, dan peta ringkasnya dalam setiap bidang, beliau telah menjelaskan prinsip perdamaian dan keadilan. Gelombang ketidakharmonisan, ketidakamanan yang keras telah meliputi pondasi batu kemajuan dan revolusi pada dunia. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu tidak hanya memainkan peranan penting dalam mengakhiri ketidakamanan yang ada dari aspek politik. Bahkan beliau juga telah menyelesaikan penghormatan agung dari aspek agama. Mulai dari mengubah kehidupan orang-orang Islam Kashmir hingga membimbing para penduduk Palestina. Mulai dari pembagian Hindustan hingga memberikan arahan tentang piagam dasar PBB. Beliau tampil sebagai komandan khalifah perdamaian di setiap tempat. Merujuk pada perdamaian dunia, upaya dan kerja keras Hazrat Khalifatul Masih kedua sedemikian rupa sehingga sulit menjelaskannya dalam waktu singkat. Hazrat Khalifatul Masih ketiga radhiyallahu anhu meneruskan sunnah para pendahulunya dan juga mengambil langkah-langkah amaliyah yang terus-menerus untuk mendamaikan dan menyelamatkan dunia dengan gerakan doa-doa. Pada tahun 1967, guna menciptakan perdamaian dan persatuan di antara berbagai firqah Islam, Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah mengusulkan semua firqah Islam mengesampingkan permasalahan internal untuk sementara waktu dan berusaha bersatu untuk menyebarkan Islam semata. Kini, Jemaat Ahmadiyah sebagai jemaat cinta damai terkenal dan diterima di seluruh dunia. Upaya-upaya jemaat yang sedang berlangsung untuk menegakkan perdamaian dunia dipandang dengan pandangan tasyakur dan hormat. Dan slogan jemaat Love for all, hatred for none sangat dipuji, yakni cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Slogan perdamaian dan keselamatan ini terucap oleh lidah berberkat Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah yang beliau sampaikan di tanah Spanyol pada tahun 1980. Inilah pengumuman cinta terhadap kebencian di seluruh dunia yang menyebabkan Huzur rahimahullah dikenang dengan nama Duta Cinta. Tetapi sejauh berkenaan dengan mengingatkan dunia, 55 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1967, Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah menyampaikan pidato bersejarah dengan judul Pesan Perdamaian dan Satu Peringatan Agung di Town Hall London. Di dalamnya, Huzur mengingatkan tentang Perang Dunia Ketiga sesuai dengan nubuatan Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam. Seraya menyinggung kehancuran yang menakutkan, beliau mengungkapkan kutipan Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam. Jangan mengira bahwa gempa-gempa dahsyat telah terjadi di Amerika dan lain-lain, sedangkan negaramu aman darinya. Saya melihat bahwa mungkin kalian akan melihat musibah melebihi itu. Hai Eropa, kamu tidak aman. Hai Asia, kamu juga tidak aman. Hai penghuni pulau-pulau, Tuhan palsu tidak akan menolongku. Saya melihat kota-kota hancur dan mendapati sepi penghuninya.
Tuhan Yang Maha Esa diam sampai suatu waktu masa. Dan pekerjaan-pekerjaannya makruh dilakukan di hadapan pandangannya. Dan dia tetap diam. Namun, kini dia akan memperlihatkan wajahnya dengan hebat. Orang yang punya telinga, dengarkanlah bahwa waktunya sudah dekat. Saya telah berusaha mengumpulkan semua orang di bawah naungan Tuhan. Tapi suratan takdir pasti sempurna. Saya mengatakan dengan sebenarnya bahwa giliran negeri ini juga terus mendekat. Zaman Nuh akan datang di hadapan kedua mata kalian. Dan kalian akan menyaksikan peristiwa tanah Lut dengan mata kalian sendiri. Namun Tuhan lambat dalam murkanya. Taubatlah supaya kalian dikasihani. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia adalah serangga, bukan manusia. Dan orang yang tidak takut padanya, dia mati, tidak hidup. Pada masa Khalifah keempat, Jemaat Ahmadiyah terpaksa harus menghadapi penderitaan-penderitaan keras dan musibah-musibah. Pemaksaan pemerintah nampak dalam warna baru. Dalam kondisi demikian pun, Jemaat tidak hanya tegak pada prinsip dan ajaran cinta damainya. Bahkan era baru upaya-upaya perdamaian dan keselamatan internasional dimulai dengan adanya Khilafat Ahmadiyah. Pada tahun 1990, Hazrat Khalifah Masih keempat rahimahullah menyampaikan pidato luar biasa dengan judul Islam dan Solusi atas isu-isu kontemporer. Yang setelahnya terbit dalam bentuk buku. Di dalamnya beliau mengingatkan orang-orang dengan wabah penyembahan terhadap keturunan. Dan beliau bersadar bahwa di masa mendatang, wabah ini akan terbukti sangat berbahaya untuk perdamaian dunia. Beliau tidak hanya menarik perhatian tentangnya, bahkan menyampaikan solusinya dari ajaran indah Islam. Beliau bersabda, saya yakin bahwa dari segi apapun dan level apapun, sebagian orang dapat menarik keuntungan sementara dengan membagi-bagi dan memperlakukan umat manusia dengan kesenjangan. Tetapi akibat-akibat jauhnya niscaya selalu buruk bagi semua orang. Dalam sudut pandang kontemporer tersebut, Islam memberikan pesan jelas dan penuh harap yang dapat memainkan peranan sangat penting dalam keadaan sekarang. Islam mencela keras penyembahan terhadap keturunan dan kebencian kasta dan kerusuhan bentuk apapun patut dicela. Sabda Hazrat Khalifah Masih Ar-Rabi ini memberikan satu panduan yang sempurna untuk perdamaian, di mana di situ disebutkan semua masalah yang menjadi rintangan di jalan perdamaian dunia dan solusinya yang paling efektif. Di situ selain diperhatikan cara menjalin perdamaian dan kerukunan antara agama di dunia, disampaikan juga mengenai perdamaian sosial, perdamaian ekonomi, perdamaian negara dan antar negara, dan perdamaian individu. Pada masa Khilafah keempat, Jemaat Ahmadiyah meraih kemasyhuran dan keberhasilan lebih dari sebelumnya. Dan satu dunia memuji serta meraih manfaat dari usaha-usaha dan kerja keras jemaat untuk menekan perdamaian. Dalam bencana alam, untuk memberikan solusi kepada masalah yang sedang dihadapi di dunia, didirikan Humanity First. Dan di daerah-daerah terpencil Afrika dibangun rumah sakit. Dalam urusan perdamaian dan kesehatan serta tuntutannya, Khilafah Ahmadiyah tidak mengganggu celah. Sejak awal Khilafah kelima, dengan penguasaan dan petunjuk dari Huzur Anwar sendiri, usaha dan kerja keras dari berbagai segi untuk perdamaian dunia terus berjalan. Sekarang, ketika dunia mengharapkan perdamaian dan awan perang dunia ketiga bergantung di atas, duta perdamaian ini berulang kali menyeru dunia ke arah perdamaian. Sedikit gambaran singkat kerja keras tersebut adalah sebagai berikut. Ketika Huzur Anwar terpilih sebagai khalifat dengan tegas dalam berbagai kesempatan menjelaskan melalui khutbah-khutbah beliau masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia. Beliau menyampaikan kepada warga jemaat dan khususnya seluruh dunia pada umumnya, dan mengunsurkan untuk melakukan usaha untuk menegakkan perdamaian di seluruh dunia. Setelah mendorong warga jemaat memperlihatkan kepada dunia ajaran Islam yang indah tentang perdamaian, dan berulang kali menggerakkan warga jemaat untuk berdoa supaya masalah-masalah tersebut selesai. Menyampaikan kepada raja-raja terkemuka dan para pemimpin dunia melalui surat untuk menegakkan perdamaian dunia merupakan salah satu sisi gemilang dan bersejarah dari antara kerja-kerja gemilang Khilafat kelima. Hazrat Khalifah Masih Al-Khamis Ayatullah Ta'ala Bisrasis dalam mengingatkan para pemimpin dunia mengenai bahaya-bahaya yang dihadapi dunia,
Pada tahun 2012, beliau berupaya menulis surat mengenai pentingnya tolong-menolong dan kerja keras demi menegakkan perdamaian dunia. Semua surat-surat tersebut, Hazrat ini setelahnya diterbitkan. Dari situ diketahui bahwa di dalam surat kepada para pemimpin dunia tersebut, Hazrat Anwar menasihati para pemimpin tersebut dengan penuh hikmat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya akan menyampaikan satu contoh kerja keras dan doa-doa huzur yang tidak ada bandingannya untuk perdamaian dan keamanan di Afrika dan kemajuan negara-negara Afrika. Ketika huzur datang ke Ghana pada tahun 2008, maka Presiden Ghana yang terhormat John Kufuor memperlihatkan niat baiknya atas kedatangan huzur dan berkata bahwa Ghana adalah negara Tuhan dan doa Tuhan bagi negeri kami sedang terkabul. Dan kami juga sedang melihat buah doa-doa tersebut. Apa yang Tuhan sampaikan pada saat kunjungan sebelumnya, bahwa dari tanah Ghana akan keluar minyak. Doa Tuhan ini sudah terkabul. Dan dari tanah Ghana telah keluar minyak. Ini adalah satu tanda agung pengabulan doa huzur. Pada tanggal 8 Maret 2012, Husn Anwar Ayatollah menyampaikan kepada Presiden Amerika Barack Obama, melihat perdamaian dan keamanan di dunia yang rusak, saya merasa perlu mengirim surat ini kepada Anda. Karena Anda adalah perwakilan dari pemimpin Amerika Serikat. Dan ini adalah negara superpower. Saya memohon kepada Anda, bahwa bahkan kepada semua pemimpin dunia, bahwa bertindaklah untuk menegakkan perdamaian di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada Anda dan semua pemimpin dunia untuk memahami pesan ini dan mengamalkan. Dengan melahirkan semua surat tersebut, nampak dengan jelas bagaimana Huzur Anwar berjuang dengan penuh kepedihan untuk perdamaian dunia. Dalam pidato pada seminar perdamaian yang diselenggarakan oleh Jemaat Ahmadiyah, Huzur Anwar menyampaikan, saya tidak tahu apa mereka akan menganggap penting surat saya atau tidak, tapi semua pekerjaan itu saya lakukan sebagai khalifah waqf dan di mana Hazrat Khalifah Masih Al-Khamis Aziz ikut secara langsung dan berbicara dengan peserta. Mengikuti hal itu, di seluruh dunia, jemaat mengadakan konferensi dan simposium perdamaian. Para pejabat tinggi, perwira tinggi, wakil negara, anggota parlemen, wali kota, tokoh agama, pemikir, cendekiawan, dan orang-orang terhormat menghadiri program-program itu. Dalam pidato-pidatonya, beliau mengarahkan tentang topik menegakkan perdamaian dunia berdasarkan ajaran Islam dari berbagai segi, dan memuji Khilafat Ahmadiyah yang cinta damai serta keberhasilannya untuk menegakkan perdamaian. Salah satu dari upaya-upaya yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah untuk perdamaian dunia yaitu di dunia, di tempat manapun, di level apapun, memuji usaha-usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk perdamaian dan menambah semangat mereka. Di masa Khilafat kelima, Jemaat Inggris memulai Ahmadiyah Muslim Peace Prize atas izin dan petunjuk Huzur yang diberikan kepada orang atau organisasi yang melakukan pekerjaan luar biasa untuk menegakkan perdamaian. Dari antara usaha-usaha Huzur Anwar untuk menegakkan perdamaian dunia, satu bagian besar adalah kunjungan beliau ke berbagai negara. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, Huzur Anwar bertemu dengan para pemimpin negara, para menteri, anggota parlemen, penasihat, sekretaris wali kota, dokter, profesor, pengacara, dan orang-orang terhormat dari berbagai cabang ilmu, dan menyampaikan pesan pendamaian sesuai ajaran Islam. Dalam pidato-pidatonya, Huzur Anwar menyampaikan keindahan ajaran Islam yang penuh perdamaian. Kedua, dalam kunjungan tersebut termasuk juga pidato Huzur kepada anggota parlemen berbagai negara di dunia. Sebagai penghormatan kepada Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz, diadakan upacara di gedung parlemen Inggris, di mana dari dua dewan banyak anggota parlemen yang datang, sekretaris negara, duta besar dan berbagai dan orang-orang terhormat lainnya ikut serta.
Dan Huzur An menyampaikan pidato yang penuh hikmat dan wawasan. Mengenai perspektif beliau tentang kondisi saat ini. Pada 20 September 2011 di Crown Hall Parlemen Eropa diadakan upacara penghargaan, di mana selain lebih dari 80 anggota Parlemen Eropa, orang kedutaan, para cendekiawan, dan para jurnalis. Tamu Ghair Ahmadi dari 16 negara juga ikut serta. Huzur Anwar Ayatollah Taala bin Nasir Aziz bersabda dalam acara tersebut bahwa untuk menegakkan perdamaian di dunia, manusia harus kembali kepada Tuhan. Dan inilah solusi semua masalah. Pada kesempatan pada 20 Juni 2012 di Capitol Hill, Washington DC, Imam Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia Hazrat Mirza Masroor Ahmad Said Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah Taala bin Nasir Aziz berpidato kepada anggota penting Kongres, Senat, dan media. Huzur pada kesempatan tersebut memberitahukan kepada perwakilan pemerintah Amerika tentang jalan perdamaian dan menekankan tentang hubungan antar negara berdasarkan keadilan. Sungguh dengan membaca pidato ini kita akan tahu bagaimana para khalifah yang ditetapkan oleh Tuhan berbicara kepada orang-orang dunia. Dan bagaimana Huzur Anwar menyempurnakan hujah serta menyampaikan pesan perdamaian di gedung Dewan Tertinggi ini. Dan menyadarkan tentang bahaya-bahaya yang akan datang. Pada kesempatan pidato Huzur Anwar di Capitol Hill, pemimpin Partai Demokrat yang terhormat Nancy Pelosi menyampaikan mengenai beliau. Karena kepemimpinan Anda telah mengemuka sebagai sosok penting di dunia. Anda adalah modal bagi kekuatan besar dan dunia maju. Anda adalah pemimpin bijaksana dan memiliki rasa takut pada Tuhan, yang sebagai seorang pejuang telah menegakkan penghormatan satu sama lain di antara berbagai agama. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Jemaat Ahmadiyah Alamgir, Nara Takbir. मोरखा 29 जनवरी 2015 को बरतानिया में एक तकरीब के दौरान pada kesempatan acara penghargaan di Inggris, yang terhormat David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, dalam pidatonya berkata mengenai Sayyidina Huzur Anwar. Sayyidina Huzur Anwar, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Taala bin Nasir Aziz adalah utusan perdamaian. Saya berharap pekerjaan baik dan filsafat cinta satu sama lain, cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun, akan terus menyebar di Britania dan seluruh dunia. Pada 11 Mei 2013 di California Selatan, Huzur Anwar menyampaikan satu pidato bersejarah. Pada kesempatan tersebut, yang terhormat anggota Kongres Karen Bass berkata, beliau adalah seorang yang revolusioner, yang memajukan perdamaian dan toleransi di dunia. Mike Sata Yoshiko, Chairman Tokyo Group Indonesia, pada saat kunjungan Huzur ke Tokyo 2015 telah mengatakan, Sayyidina Huzur Anwar Hazrat Mirza Masroor Ahmad telah mewakafkan seluruh kehidupan beliau untuk menegakkan perdamaian. Tujuan dari kehidupan beliau adalah untuk menegakkan perdamaian di antara agama-agama. Saya ingin Sayyidina Huzur Anwar bisa terus mengunjungi Jepang, agar negara kami juga bisa tercerahkan dengan cahaya Islam yang hakiki. नारे तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, नारे तकबीर।
दुनिया के अमन के पैगाम को फैलाने के लिए जमात अहमदिया बरतानिया के क़याम की 100 साला तकरीबात के सिलसिला में फरवरी 2014 में एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लंदन के मशहूर गिल्ड हॉल में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा telah diundang para ulama, pemuka agama dari berbagai agama untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang berdasarkan pada kitab suci mereka masing-masing tentang konsep Tuhan dan agama. Dalam konferensi tersebut, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis telah mewakili agama Islam. Pada kesempatan tersebut, pidato Huzur telah menarik perhatian begitu luar biasa, sampai-sampai orang-orang yang menonton maupun yang membaca menjadi tertarik karenanya, dan telah meninggalkan kesan luar biasa bagi orang-orang yang mendengarkan. Miguel Garcia yang merupakan wali kota Pedro Abad Spanyol telah memberikan komentarnya terkait konferensi tersebut. Saya sampaikan ucap selamat kepada Jemaat Ahmadiyah atas terselenggaranya acara ini. Saya sangat berharap bahwa jemaat ini bisa berhasil dalam mendapatkan maksud dan tujuannya. Saya sangat bahagia dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Beliau telah berbicara tentang menciptakan sebuah masyarakat yang penuh rasa aman dan bebas dari peperangan serta perpecahan. Dan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berlandaskan pada keadilan, saling menghormati dan memuliakan. Orang-orang yang berasal dari berbagai agama dikumpulkan di satu tempat agar menciptakan sebuah dunia yang meninggalkan peperangan dan sama-sama mengharapkan perdamaian, yang menyatukan semuanya untuk meraih kemajuan bersama, yang akan berdiri untuk melawan ketidakadilan dan akan mempromosikan keadilan untuk masyarakat. Yang terhormat mantan Perdana Menteri Kanada, Tuan Stephen Harper, tentang Huzur Ayatollah Talib bin Nasir Aziz berkata, beliau adalah seorang pejuang yang penuh keberanian bagi kebebasan beragama dan kedamaian. Beliau juga adalah wajah yang mendaki sebuah kebahagiaan sosial. Perdana Menteri Kanada saat ini, yang terhormat Justin Trudeau, telah menyampaikan hal berikut mengenai Huzur. Jalinan persahabat dan petunjuk yang Anda berikan sangat penting bagi negara Kanada. Para khalifah Jemaat Ahmadiyah telah menarik perhatian semua orang terhadap pembagian sarana prasarana secara adil demi menagihkan kedamaian di dunia. Bahkan kepada para Ahmadi pun telah diberikan perhatian kepada penyediaan segala sarana, khususnya kepada kaum-kaum yang tertinggal, sehingga kesulitan-kesulitan mereka pun menjadi terhindarkan dan perasaan terabaikan dari kaum tersebut hilang sirna. Satu ini saja diperhatikan, Jemaat Ahmadiyah mendapatkan taufik untuk mengeluarkan ratusan ribu dolar di banyak negara-negara, di antara digunakan untuk penyediaan air bersih untuk minum, penyediaan sarana-sarana dasar kesehatan, pembangunan rumah sakit, tenda-tenda medis yang menyediakan obatan-obatan gratis, pembangunan rumah tinggal untuk anak yatim, pembangunan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan teknik, biasa pendidikan bagi anak yang tidak mampu, menyediakan tempat untuk orang-orang miskin, penyediaan makanan bagi orang-orang yang lapar, segala bantuan yang memungkinkan saat terjadi bencana, dan juga bantuan untuk rasa duka kemanusiaan dengan segala cara yang mungkin. Sungguh dengan upaya tersebut pasti sedang terbentuk sebuah masyarakat yang melaluinya kaum-kaum yang mahrum tersebut bisa menjadi wujud yang bermanfaat di dunia ini. Pekerjaan untuk kedamaian dan selamat di seluruh dunia ini sedang berlangsung melalui daya upaya Jemaat Ahmadiyah di berbagai negara. Memperikatkan tentang perang dunia di keadaan dunia saat ini, Hazrat Ummul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah Talib bin Nasir bersabda, ini adalah sebuah fakta bahwa hakikat dan dampak luas dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perang dunia yang akan datang ini tidak terbatas sampai perang ini atau sampai keturunan yang ada saat ini. Bahkan akibat-akibat yang berikut menyeramkan ini tentu akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Kemudian akibat-akibat dan pengaruh yang menyeramkan ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak yang baru lahir atau generasi yang akan lahir di kemudian hari. Senjata-senjata baru yang ada saat ini bisa menciptakan demikian besarnya kebinasaan sampai-sampai beberapa generasi yang akan lahir di masa depan ini akan terdapat dari akibat buruk yang menyeramkan darinya. Oleh karena itu, negara-negara yang ada di dunia ini hendaknya banyak merenungkan keadaan dunia saat ini, dan mereka juga harus sadar. Jika tidak, perbuatan-perbuatan buruk mereka ini akan menjadi sarana bagi kesudahan akhir yang buruk dan kebinasaan mereka. Kami yang merupakan anggota dari Jemaat Ahmadiyah akan terus-menerus berusaha untuk menyelamatkan dunia dan kemanusiaan dari kebinasaan. Kami adalah kanik masalah beriman. बल्कि वसीउ नजरी से काम लेते हुए दुनिया के फायदे के लिए काम करना होगा। फी जमाना हकीकी अमन के क़याम के यही ज़राए हैं। तारीख़ अहमदियत
penuh dengan peristiwa-peristiwa tak terhitung, di mana Khilafat Rasyidah Ahmadiyah terus mencoba melalui semua kerja keras dan juga doa-doa untuk menegakkan kedamaian dan persatuan bagi umat muslim dan juga kemanusiaan. Semoga dunia pada saat ini tidak terus menunda dalam mengenali utusan Tuhan yang telah dikirim ini, sehingga benteng kemakmuran ini tidak tertutup. Akibat usaha mereka tersebut, dan semoga ini menjadi sarana bagi keselamatan abadi mereka. Aku dengan kebenaran, karena di dalamnya terdapat kebaikan. Di setiap arah ada binatang-binatang buas, namun aku adalah benteng keberhasilan. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin.